Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop BPJS atau budget pas-pasan jiwa sosialita yang menurut saya cukup murah dan cukup menarik karena harganya 4 jutaan aja, tapi dia memiliki fitur yang menurut saya cukup lengkap. Menarik kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Flex 3 11 IGL05. Saya sebutkan dengan lengkap karena jujur saya nggak tahu SKU-nya seberapa banyak. Kalau misalkan saya cek di websitenya Lenovo sih sampai SKU yang Core i7, dan ini karena harganya 4 jutaan, nggak mungkin dong ya ini SKU-nya yang pakai Core i7. Untuk prosesornya menggunakan Intel Celeron N4020 atau Gemini Lake Refresh yang memiliki 2 core dan juga 2 thread dengan rating TDP-nya 6 watt. Kemudian untuk grafik cardnya pakai Intel UXD 600. Kemudian untuk RAM-nya 4 GB dengan speed 2600 MHz. Ya elah bang, BPJS dari mana? Untuk laptop yang harga 4 jutaan ya pasti spesifikasinya seperti yang saya sebutkan tadi. Sabar dulu, saya belum selesai. Sekarang kita masuk ke bagian untuk spesifikasi layarnya. Layarnya ini memiliki dimensi 11,6 inch dengan panel IPS, jadi bukan TN. Biasanya laptop yang 4 jutaan itu panelnya TN, bukan IPS. Tapi ini sudah IPS, yang menurut saya masih bisa masuk lah ya BPJS. Dan bukan hanya IPS, tapi dia juga memiliki fitur touchscreen. Bukan hanya touchscreen, tapi dia juga bisa dilipat atau biasanya kita menyebutnya dengan laptop convertible 2-in-1 yang bisa menjadi tablet. Mulai menarik kan ya? Kemudian untuk storage-nya di harga 4 jutaan dia nggak pakai hard disk, tapi dia sudah pakai SSD. Dan SSD-nya menurut saya juga lumayan besar, 256 GB dengan speed yang lumayan kenceng. Di atasnya SSD SATA yang biasanya 500 Mbps, ini speednya sudah hampir 1000 Mbps. Jadi udah mulai BPJS dan udah mulai menarik. Sekarang kita bahas yang lainnya dulu. Kalau dari segi desainnya ya menurut saya Lenovo IdeaPad banget, dengan logo Lenovo di bagian pojok kiri yang memiliki warna chrome berbeda dengan keseluruhan bodinya. Bodinya ini memiliki warna yang menurut saya cukup unik. Warnanya ini mirip dengan celana jeans denim. Bahkan garis-garis abstraknya menurut saya juga mirip banget. Cuman untuk ukuran laptop 11,6 inch menurut saya bobotnya ini nggak ringan-ringan banget dan juga dimensinya nggak tipis-tipis banget. Bobotnya sekitar 1,4 kg dengan ketebalan 2,1 cm. Cukup tebel loh untuk laptop 11,6 inch. Karena memang sepertinya yang diutamakan di IdeaPad Flex 3 ini adalah build quality-nya. Karena untuk casing bagian atas, bagian layar, casingnya ini menurut saya tebel banget. Dan bagian atasnya ini juga lebih berat daripada bagian bawah. Jadi jangan tanya apa dia bisa dibuka dengan satu tangan, yang jelas nggak bisa. Kemudian untuk keyboardnya menurut saya udah cukup nyaman, walaupun menurut saya tombol-tombolnya ini masih kerasa wobble atau kerasa kocak atau plastik atau gampangnya kerasa agak sedikit murah lah. Cuman menurut saya masih cukup nyaman untuk digunakan mengetik karena tombolnya ini masih cukup besar-besar. Dan memang kalau misalkan kalian lihat di bagian casing keyboardnya, ini space antara keyboard kiri dan kanannya ini dikit banget. Jadi akhirnya ukuran tombol keyboardnya ini besar-besar, yang menurut saya untuk ukuran tangan saya yang memang cukup besar dan laptop ini memiliki dimensi 11,6 inch, itu masih pas, jadi nggak terlalu kekecilan untuk tombol keyboardnya. Dan di harga 4 jutaan, IdeaPad Flex 3 ini juga sudah memisah tombol power dan tombol keyboardnya yang letaknya ada di port sebelah kanan, yang menurut saya cukup terlihat eksklusif dan menarik karena biasanya laptop yang harganya 4 jutaan, tombol powernya itu pasti menyatu dengan keyboard. Kemudian untuk touchpadnya ukurannya kecil tapi posisinya sudah center dengan tombol spasi, jadi kalian bakalan minim banget typo. Kalau untuk feel touchpadnya menurut saya hampir sama dengan keyboardnya, jadi masih agak kerasa sedikit murah dan kurang solid, dan travel distance-nya ini terlalu dalam, jadi kita harus mencetnya ini agak dalam biar dia terregister dengan akurat. Dan bagian yang paling saya nggak suka adalah frame-nya. Saya nggak tahu kenapa Lenovo membuat frame-nya setebal ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, casing frame-nya juga tebel banget. Jadi layarnya itu kayak terlihat kecil. Untungnya Lenovo IdeaPad Flex 3 ini sudah touchscreen dan juga sudah convertible. Jadi kalau misalkan kita pakai sebagai mode tablet seperti ini, karena dia dimensinya cuma 11,6 inch dan bobotnya 1,3 kg, yang tetap menurut saya 11,6
inch dengan bobot 1,3 kg itu kurang ringan. Tapi karena saya sering nge-gym, 1,3 kg itu ya nggak berat-berat amat lah. Jadi kalau misalkan saya gunakan sebagai tangan kiri untuk mode tablet dan tangan kanan saya megang stylus atau gambar-gambar seperti ini masih cukup nyaman. Kemudian dari segi security juga sudah ada webcam slider. Jadi buat kalian yang butuh privacy nih, misalkan kalian wah, sepertinya ada yang ngintip nih melalui webcam saya. Kalian tinggal slide aja webcamnya agar bisa tertutupi. Kemudian untuk layarnya pakai panel dari Cime dengan panel ID CMN1138 yang sudah panel IPS tapi resolusinya belum Full HD, masih XD. Tapi karena sekali lagi dimensinya 11,6 inch, sama sekali nggak kelihatan kalau dia belum Full HD. Kemudian untuk tingkat brightness-nya 250 nits dan 45% NTSC atau setara dengan 60% sRGB. Untuk touchscreen-nya juga udah lumayan enak, minim delay dan juga stuttering, dan seperti yang saya bilang tadi, kalau sepertinya casing setebal ini untuk bagian layarnya ini memang dibuat oleh Lenovo untuk agar touchscreen-nya ini kalau misalkan kita pakai itu solid. Karena memang bener dia solid banget, dan touchscreen-nya ini menggunakan lapisan kaca seperti Corning Gorilla Glass. Cuman saya nggak tahu ini apa karena di websitenya tidak ada informasi mengenai lapisan touchscreen-nya, tapi dia udah solid banget. Tapi sayangnya ya, untuk build quality yang sesolid ini dia harus menggunakan frame yang setebal ototnya Om Deddy Corbuzier seperti ini. Kemudian dari segi konektivitas menggunakan Wi-Fi 802.11 AC, Bluetooth-nya udah Bluetooth Low Power versi 5. Kemudian untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat USB 3.1, slot micro SD card, dan tombol power. Di sebelah kirinya terdapat input power, USB 3.1 lagi, input HDMI, dan audio jack. Kemudian di bagian dalamnya menurut saya menarik karena biasanya laptop yang harga segini atau laptop entry level yang harganya murah seperti ini, motherboardnya itu nggak rapi-rapi banget. Tapi Lenovo IdeaPad Flex 3 ini susunan bagian dalamnya udah rapi banget, dan dia juga udah fanless, jadi mengandalkan heat pipe yang banyak dan juga besar seperti ini. Dan karena prosesornya pakai Celeron N4020 yang dayanya rendah 6 watt, jadi memang nggak butuh kipas. Jadi kalau misalkan nih kalian pengen laptopan di tempat yang nggak boleh rame, contohnya perpustakaan. Nah kalau misalkan kalian pakai Lenovo IdeaPad Flex 3 yang fanless atau tanpa kipas ini, suara kipasnya ya nggak ada, jadi nggak ada noise sama sekali karena dia memang nggak ada kipasnya. Bayangkan kalau misalkan kalian ke perpustakaan bawa laptop gaming, kemudian kalian pakai mode turbo yang suara kipasnya itu berisik banget, mungkin kalian bisa dipentung ya sama satpam perpustakaannya. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 36 watt hour, kecil memang kalau secara angka, tapi dia awet karena CPU-nya cuma memiliki rating TDP 6 watt, fanless, dan ketika saya gunakan untuk web tasking menggunakan Wi-Fi dengan tingkat brightness sekitar 50%, dia bisa bertahan sekitar 6 jaman, bukan 6 jaman, 6 jam. Kalau dari segi performa kita nggak tes seperti biasanya ya, karena seperti yang kalian tahu prosesor Celeron N4020 ya segmennya memang untuk user yang menggunakan laptop untuk pekerjaan ringan, contohnya seperti pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Visio, atau pekerjaan ringan lainnya. Kemudian kalau kalian tanya apakah Lenovo IdeaPad Flex 3 ini bisa untuk gaming, jawabannya ya bisa, tapi bisa meledak ya karena dia Celeron N4020 rating TDP 6 watt. Saya coba untuk game Dota di resolusinya bawaannya yaitu XD, dia cuma bisa dapat antara 10-20 fps yang menurut saya itu nggak nyaman banget. Dan kalau misalkan di CSGO dia malah dapat antara 6-10 fps yang sekali lagi memang segmennya dia bukan laptop gaming tapi lebih kepada user yang mungkin untuk baru aja beli laptop. Jadi Celeron N4020 itu untuk user yang kegiatannya medium aja enggak, jadi lebih keringan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja ya video review dari Lenovo IdeaPad Flex 3 kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID, kalau misalkan nih kalian pengennya punya laptop Lenovo Yoga cuman budgetnya nggak cukup, menurut saya Lenovo IdeaPad Flex 3 ini bisa menjadi alternatif lah karena dia memiliki fitur yang hampir sama dengan Lenovo Yoga yang setahu saya, kalian bisa koreksi kalau misalkan salah, Lenovo Yoga C340 yang Ryzen 3 itu harganya masih 7,5 juta ke atas lah. Sementara untuk Lenovo IdeaPad Flex 3 ini memiliki fitur yang sama, laptop convertible 2-in-1, touchscreen, cuman memang beberapa partnya ada yang dipangkas seperti prosesor dan juga framenya yang menurut saya terlalu tebel banget. Tapi sekali lagi ini bisa menjadi alternatif kalau misalkan kalian pengen beli Yoga tapi uangnya nggak cukup.
Kemudian untuk kelebihannya di harga segini menurut saya yaitu tadi SSD-nya sudah 256 GB yang nggak pakai SATA. Jadi dia pakai M.2 yang speednya juga udah lumayan kenceng. Kekurangannya, biasanya kalau kalian beli Lenovo Yoga itu pasti dapat Active Pen atau pen stylus, tapi ini bukan pennya ya, ini ballpoint saya nemu aja tadi di sini, ini bukan pen untuk touchscreen-nya. Sementara untuk yang di Lenovo IdeaPad Flex 3 ini kalian nggak dapat Active Pen, kemudian keyboardnya belum backlit dan dimensi layarnya 11,6 inch. Dari segi bobot lebih ringan, tapi kalian kurang lega kalau misalkan pakai dimensi laptop yang sekecil ini. Kemudian untuk kekurangan lain adalah RAM-nya yang menurut saya tidak upgradable, dan RAM 4 GB menurut saya sih kurang ya untuk aplikasi di 2020, meskipun dia cuma pakai N4020, tapi kalau misalkan dikasih 8 GB menurut saya itu ya harganya dinaikin dikit, tapi pakai RAM 8 GB menurut saya bakalan lebih worth it. Tapi kembali lagi karena harganya cuma 4 jutaan, jadi kita nggak bisa komplain. Kalau misalkan kita komplain di Lenovo, nanti Lenovo dikasih murah, minta spesifikasi tinggi gitu kan. Jadi 4 jutaan dengan spesifikasi seperti panel IPS, kemudian pakai SSD yang lumayan kenceng, touchscreen dan juga convertible 2-in-1. Menurut saya sih 4 jutaan ya bisa menjadi referensi menarik buat kalian. Harga tepatnya berapa sih? Dari tadi saya bilang kok 4 jutaan. Harga tepatnya adalah 4,8 juta. Dan kabar baiknya di harga segitu kalian juga sudah mendapatkan Microsoft Office Home and Student 2019, yang kalau misalkan kalian beli di Microsoft website resminya langsung itu 1,8 juta. Tapi di Lenovo IdeaPad Flex 3 ini kalian akan mendapatkan gratis seumur hidup, bukan trial, bukan per bulan, tapi gratis seumur hidup. Jadi kalau misalkan 4,8 kurangi 1,8 harganya 3 jutaan dong ya. Apa saya bikin thumbnail clickbait 3 jutaan? Jangan deh, nanti dibully. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.